Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang landasan pendidikan. Nama kelompok yang pertama, Mayang Pramesti, NIM 015, Rosnadia Rahmayani, NIM 029, Fania Amanda Putri, NIM 045, dan yang terakhir Raihan Rizky, NIM 057. Landasan pendidikan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material. Contohnya landasan pesawat terbang. Dapat pula bersifat konseptual. Landasan yang bersifat konseptual identik dengan asumsi. Adapun asumsi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu aksioma, postulat, dan premis tersembunyi. Jadi, landasan pendidikan adalah tumpuan, dasar, atau alas jalannya proses pendidikan. Fungsi landasan pendidikan. Fungsi dari landasan pendidikan adalah pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Berbagai asumsi pendidikan yang telah dipilih dan diadopsi oleh seseorang tenaga kependidikan akan berfungsi memberikan dasar rujukan konseptual dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan yang dilaksanakannya. Dengan kata lain, fungsi landasan pendidikan adalah sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktek pendidikan atau studi pendidikan. Pentingnya landasan pendidikan. Yang pertama, untuk membangun landasan pendidikan yang kokoh. Untuk mendapatkan pendidikan yang kokoh dan berkualitas, harus dimulai dari landasan pendidikan yang kuat. Pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika landasan tidak kuat atau tidak utuh. Yang kedua, sebagai tolak ukur atau dasar dalam studi pendidikan. Landasan pendidikan ibarat fondasi dasar untuk membangun pendidikan, sesuai ke arah yang dicita-citakan bangsa. Tentu kita tidak ingin mencetak generasi penerus hanya dengan berpedoman dengan nilai yang dihasilkan saja. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Peningkatan mutu pendidikan selayaknya dilakukan secara serempak pada setiap sektor dan komponen, serta dilakukan oleh berbagai pihak yang berperan dalam dunia pendidikan. Yang keempat, untuk menjadikan sumber daya manusia yang cerdas. Dengan landasan pendidikan yang jelas, maka proses pendidikan tersebut akan berjalan dengan baik. Jenis-jenis landasan pendidikan. Berdasarkan sumbernya, landasan pendidikan dapat diidentifikasikan menjadi 1. Landasan religius pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Implikasinya bagi umat muslim adalah bahwa belajar atau melaksanakan pendidikan sepanjang hayat merupakan suatu kewajiban. Dan juga terdapat hadis tentang kewajiban menuntut ilmu, yaitu mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Landasan filosofis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Penganut realisme berpendapat bahwa pengetahuan yang benar diperoleh manusia melalui pengalaman atau penginderaan. Implikasinya, penganut realisme mengutamakan metode mengajar yang memberikan kesempatan kepada para siswa untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung, contohnya observasi, praktikum, dan lain-lain, atau melalui pengalaman tidak langsung, contohnya seperti membaca laporan hasil penelitian. 3. Landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Ada berbagai jenis landasan ilmiah pendidikan, yaitu landasan psikologi pendidikan, landasan sosiologi pendidikan, landasan antropologi pendidikan, landasan histori pendidikan, dan sebagainya. 4. Landasan hukum atau yuridis pendidikan,
yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Berdasarkan sifat isi asumsinya, landasan pendidikan dapat diidentifikasikan menjadi landasan deskriptif pendidikan dan landasan preskriptif pendidikan. 1. Landasan deskriptif pendidikan adalah asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia sebagai sarana pendidikan apa dayanya yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Umumnya bersumber dari hasil riset ilmiah dalam berbagai ilmu disiplin. Landasan deskriptif pendidikan antara lain landasan psikologi pendidikan, landasan biologi pendidikan, landasan sosiologi pendidikan, landasan antropologi pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, landasan preskriptif pendidikan adalah asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia yang ideal atau diharapkan atau dicita-citakan yang disarankan menjadi titik tolak studi pendidikan dan praktik pendidikan. Landasan preskriptif antara lain landasan filosofis pendidikan, landasan religius pendidikan, dan landasan yuridis pendidikan. Landasan filosofis dan landasan sosiologis. Landasan filosofi pendidikan adalah seperangkat filosofi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofi pendidikan sesungguhnya merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan dan edukasi atau dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Landasan sosiologis. Sosiologi pendidikan ya. Sosiologi pendidikan ini mengkaji struktur dan proses pendidikan di masyarakat baik secara umum dan maupun khusus. Secara khusus membahas aspek-aspek sosial dari pendidikan pada tingkat individu, keluarga, dan sekolah. Secara umum membahas berbagai ide, nilai, sistem, atau lembaga sosial yang berpengaruh terhadap struktur dan dinamika proses pendidikan. Yang ketiga adalah landasan kultural. Kebudayaan dan pendidikan memiliki timbal balik dalam menjalankannya. Karena kebudayaan perlu tetap dilestarikan agar budaya itu tetap hidup, baik dalam lingkup informal, formal, maupun non-formal. Bentuk pelestarian budaya dalam bidang pendidikan adalah terdapat muatan lokal pada sekolah-sekolah. Muatan lokal berisikan tentang pelajaran bahasa daerah yang sering digunakan masyarakat sekitar. Ini dimaksudkan agar bahasa daerah tersebut dapat tetap lestari dan generasi-generasi yang akan datang tetap bisa menggunakan bahasa daerah tersebut. Yang keempat adalah landasan psikologis. Nah, pemahaman psikologis dalam bidang pendidikan itu juga sangat penting, karena seorang pendidik harus tahu apa-apa tugas perkembangan dari setiap jenjang usia. Ini diharapkan agar pemberian kurikulum juga dapat mempengaruhi dalam perkembangan si siswa didik tersebut. Jadi, kurikulum yang ada akan berjalan dengan efektif dan menghasilkan sesuatu yang bagus pada akhirnya. Sehingga proses perkembangan peserta didik dapat sesuai dengan tugas perkembangannya dan beban pendidikan yang dia terima. Yang terakhir adalah landasan ilmu dan teknologi. Pada zaman sekarang, semua sudah beralih kepada teknologi. Dan seharusnya sektor pendidikan juga sudah wajar berkembang dengan menggunakan teknologi yang ada, agar membantu pendidikan tersebut dapat diakses oleh orang-orang. Dari kemudahan pengakses inilah, setiap orang akan mendapatkan pendidikan dan menyalurkan pengetahuan yang akan menghasilkan para ahli iptek ataupun mereka yang sadar akan perkembangan iptek. Dalam pendidikan pula, iptek dapat berkembang dan selalu lestari. Lembaga sekolah sudah sewajarnya mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan ini untuk kemajuan pendidikan. Kesimpulan, pendidikan memiliki landasan untuk dapat berkembang dengan baik dan menjalankan perannya di masyarakat. Landasan pendidikan diambil dari berbagai unsur yang dapat menjadikan pendidikan jauh lebih baik. Landasan pendidikan sangat penting agar pendidikan dapat memiliki tolak ukur yang jelas untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan mencetak manusia-manusia cerdas. Ruang lingkup landasan pendidikan ada bermacam-macam, antara lain landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, dan landasan iptek.
Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kurangnya penjelasan. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.